لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله جل جلاله في كتابه الشريف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak jamaah majelis Masjid Al-Ma'arij Telkom dan semua kaum muslimin yang juga ikut hadir pada aplikasi Zoom ini, insyaallah tentunya hal yang perlu kita sadarkan selalu, apatah lagi dalam kesempatan-kesempatan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, ya. Ramadan bagi kaum muslimin, bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat berharga. Kesempatan yang penuh dengan kemuliaan, kondusif, ya, secara lahir dan batinnya. Sehingga bagi seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia menyadarkan dirinya bagaimana sikap hati, perilakunya, perencanaan-perencanaannya dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah, dan dia betul-betul menyadarkan kesempatan ini tidak diberikan kecuali orang-orang yang kemudian memang yakni akan mendapatkan kemuliaan, kemudahan yang betul-betul dimudahkan. Ya, Ramadan ini lengkap sekali. Bulannya diberkahi, ya. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka ditutup, dan bahkan syaitan dari golongan jin dibelenggu. Karena secara batin jin-jin dari golongan syaitan daripada golongan jin ini memang kepada orang-orang yang berpuasa mereka betul-betul terbelenggu. Sebagaimana keumuman daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitana yajri majrad dam fadayyiqu majariyahu bil ju'. Ya, sesungguhnya setan-setan ini dari golongan jin ini mereka dapat mengalir dalam aliran-aliran darah kalian. Fadayyiqu majariyahu bil ju'. Maka Nabi SAW menyatakan, maka persempitlah jalan-jalan mereka pada aliran darah kalian itu dengan memperbanyak lapar. Ya, dan lapar di sini adalah dengan memperbanyak puasa. Maka di bulan Ramadan setan memang benar-benar secara otomatis kondusivitasnya telah dikabarkan dan mereka betul-betul terbelenggu. Namun kemudian pada hal-hal yang kemudian banyaknya kebaikan ini, ketika kita tidak menjadi orang-orang yang memahami bagaimana tuntunan, bagaimana hal-hal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan tidak memudahkan kita, ya, tidak menghadirkan daripada hal yang sesungguhnya benar-benar telah dimudahkan, atau bahkan bisa menipu kita. Dan ini adalah perkara-perkara yang ketika kita tidak berupaya, berilmu, ataupun melihat daripada apa yang telah dituntun, yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dan perkara-perkara ini kita bisa dapati bagaimana Nabi SAW memperingatkan kita, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa namun dia hanya merasakan lapar, haus, dahaga sahaja. Ya. Mungkin sah ibadah puasanya tetapi terancam tidak sah pahala puasanya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada perkara-perkara sunnah yang mungkin itu diremehkan atau mungkin tidak direncanakan selalu untuk menyesuaikannya, melaksanakannya, sehingga seharusnya kebaikan yang banyak bisa didapatkan ataupun kebaikan yang nyata betul-betul bisa dirasakan, tetapi kemudian karena perkara-perkara meremehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terjerumus kepada perkara-perkara yang mungkin dia telah melaksanakan satu ketaatan tapi dia meninggalkan ketaatan yang lainnya. Ya. Dia melakukan satu hal yang diperintahkan tetapi dia meremehkan perintah yang lainnya. Ya. Maka hal ini yang coba kita membahasnya sebagaimana tema yang insyaallah kita coba mengangkatnya, yang diamanahkan kepada kami tentang perkara sunnah, ya, yakni berbuka dan sahur. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Ya. Ayat ini betul-betul memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan bagaimana persiapan kita ketika dalam melaksanakan ibadah puasa. Dan bahkan ini adalah perintah untuk bagaimana kondusivitas puasa ini betul-betul tidak menodai daripada ibadah-ibadah yang akan kita lakukan ataupun daripada urusan-urusan yang kita lakukan di siang hari Ramadan. Ya. Maka ada hal yang perlu kita ketahui, dan kondusivitas daripada ketaatan kepada Allah sebagai seorang yang berpuasa, ya. Kalau kemudian kita melihat dalil yang ada, maka sesungguhnya aturan main dalam sahur dan berbuka puasa ini benar-benar sangat ketat dan tegas, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memperingatkan umatnya. Kenapa kemudian sangat tegas? Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menyatakan, la tazalu ummati bi khair. Ya. Sesungguhnya umatku ini masih berada pada kebaikannya. Ya. Masih berada pada kebaikannya, ma'ajjalul iftar wa akharu as-suhur. Selama mereka memang menyegerakan, ya, menjadi orang-orang yang menyegerakan berbuka puasa, wa akharu as-suhur, dan mengakhirkan sahur. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Apa yang bisa kita tangkap di sini, ya, berarti kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita, seseorang yang tidak memperhatikan dengan benar, ya, dengan baik dan benar bagaimana kemudian dia mengkondusifkan, menyegerakan berbukanya dan mengakhirkan sahurnya, maka dia terancam akan menjadi orang-orang yang menemui ataupun hilangnya daripada banyak kebaikan, padahal dia adalah orang yang berpuasa, ya. Karena kemudian akan ada dampak, ya, asas daripada yang digarisbawahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita coba melihat bagaimana maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, ya. Dalam hadis para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyegerakan berbuka. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru 'ala ar-rutbat qabla an yusalli. Ya. Pada hadis ini para sahabat mensifati bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika berbuka maka beliau berbuka dengan rutab, ya, dengan kurma segar, kurma basah, ya, kurma yang masih muda. Qabla ayyusalli. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berbuka dengan rutab, ya,
sebelum dia melaksanakan solat, fa illam takun rutabat fa 'ala tamarat, kalau tidak ada kurma yang basah maka mencukupkan dengan kurma yang kering. Fa illam takun hasawat min ma, ya, kalau tidak ada kurma maka Nabi dengan meminum segelas air, ya. Nah, ini juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Namun hal yang perlu kita garis bawahi, bagaimana bukti seseorang itu menyegerakan berbuka, ya, maka Nabi SAW di sini menggaris bawahi, para sahabatnya menjelaskan, Nabi betul-betul menyatukan rangkaian berbuka puasa dengan persiapan melaksanakan solat, yakni tentunya solat maghrib secara berjamaah, ya. Sehingga ini yang perlu digarisbawahi dan perlu kita syiarkan, ya, hidupkan tradisi daripada menyegerakan berbuka dengan merencanakan, ya, rangkaian selanjutnya qabla ayyusalli, ya. Sehingga apa? Sehingga dampaknya tentunya orang-orang yang memang, ya, dan memang di antara wasilah untuk kemudian rangkaian solat maghrib, isya dan tarawih ini, ya, bisa tersambungkan, ya, adalah dengan memang merencanakan berbuka puasa secara berjamaah di masjid-masjid, ya, ya, ataupun kemudian berbuka puasa di rumahnya kalau memang masjidnya ataupun musallanya dekat dari rumahnya, tetapi dia dalam kondisi yang sudah mempersiapkan diri untuk segera melaksanakan solat maghrib secara berjamaah. Nah, makanya kemudian ini menjadi hal yang digarisbawahi oleh Nabi SAW, karena ada peluang, ada potensi, ya, namanya orang yang sudah lapar haus seharian, lalu kemudian dia berbuka puasa dengan berbagai macam pilihan jenis makanan dan sebagainya, maka bisa jadi dia yakni terlarutkan dalam kelalaian untuk mempersiapkan ibadah selanjutnya, padahal itu baru permulaannya, ya. Jadi seorang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, berbuka puasa itu baru mulai, ya, untuk selanjutnya dia membuktikan jihad yang kedua, ya. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, maka ada dua jihad yang dia lakukan, ya. Di siang hari dengan berpuasa, di malam hari dengan memperbanyak salat, dengan qiyamul lail, ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, ya, dengan mengharapkan pahala, ya, dengan mengakui kesadaran penuh adanya pahala, adanya keutamaan menghidupkan malam itu, maka dia orang-orang yang memang berpotensi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala dosa yang telah dia lakukan, ya. Karena ini yang menjadi puncaknya Ramadan, 30 hari 30 malam ataupun 29 hari 29 malam ini, puncaknya adalah al-utaqa'u minan nar, ya. Dalam hadis Nabi SAW, fihi lailatun khairum min alfi syahr, walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lailah. Dan sungguh ada bagi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mendapatkan pembebasan daripada api nerakanya, dan itu terjadi, dan itu Allah putuskan di setiap hari-hari dan malam-malam bulan Ramadan, ya. Maka ini hal-hal yang perlu diperhatikan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memperhatikan bagaimana hal-hal yang menjadi tolak ukur untuk terjaganya keseimbangan, untuk terjaganya keistiqomahan dalam ibadah ini. Jangan sampai kita kencang di sebagian ibadah lalu kita lembek di sebagian ibadah yang lainnya dengan dalih berpuasa, ya. Jangan sampai Ramadan karena kita menahan lapar, haus, dahaga, lalu kita menodai daripada hajat dan urusan kebiasaan kita di siang hari, misalnya bekerja dan sebagainya, dengan dalih sedang berpuasa lalu kita bisa bermalas-malasan, bisa terlambat misalnya pergi ke kantor dan sebagainya. Maka ini sungguh menodai daripada kemuliaan. Maka sungguh Nabi SAW dan para sahabatnya adalah generasi yang betul-betul tangguh, ya, di luar Ramadan dan apalagi di dalam Ramadan, karena futuhat, ya, kemenangan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala justru banyak terjadi
di bulan Ramadan. Sehingga ini hal yang perlu kita pahami, kita sadari sejak dini, sehingga hal yang menjadi sangat mendasar di sini ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah mengingatkan kita, perhatikan bagaimana kita berbuka. Ya, segerakan berbuka puasamu dengan kondusivitas rangkaian ibadah yang memang kita kemudian persiapkan. Itulah yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabatnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru 'ala ar-rutabat qabla an yusalli. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma yang basah sebelum dia melaksanakan salat. Dan ini menjadi isyarat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya benar-benar menyatukan rangkaian itu segera, ya, mempersiapkan, ya, jangan jadi dengan tidak melepaskan, membatalkan puasa mereka dan sudah merencanakan segera melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Lalu kemudian berkenaan dengan as-sahur, ya, ini juga hal yang perlu diperhatikan, ya. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah, ya, makan sahurlah kalian, ya. Dan di sini perlu kita luruskan, makan sahur di sini bermakna makan di waktu sahur, ya. Jadi bukan penamaannya saja, ya. Jadi istilah kita makan sahur, kamu udah makan sahur kah? Sudah. Kapan? Jam 2 tadi. Nah, ini namanya bukan makan sahur, ya, tapi makan malam kemalaman, ya. Jadi makan sahur yakni tasahharu bermakna makan sahur di waktu sahur. Nah, bagaimana makan sahur di waktu sahur ini? Maka tentunya kita harus merujuk daripada dalil-dalil yang ada yang menjelaskan tentang perkara waktu sahur itu, ya. Dan waktu sahur itu memang berada di sepertiga akhir, sepertiga malam, ya, berada di sepertiga malam menjelang salatul fajar. Nah, maka kemudian kita melihat bagaimana Nabi SAW, ya, dijelaskan di antara para sahabat, di antaranya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala an, beliau menjelaskan tasahharna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah, ya. Sesungguhnya kami, ya, pernah bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak berapa saat melaksanakan salat, ya. Kemudian Zaid bin Thabit ditanya, ya, kam kana bainal adzan was sahur, ya, berapa jeda waktu antara sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan waktu azan itu, ya. Kemudian Zaid bin Thabit menjelaskan qadru 50 ayat, ya, kadarnya seperti orang yang membaca Al-Quran dengan tartil yang sedang, ya, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Begitu dijelaskan oleh para ulama, yakni sebanyak 50 ayat, yakni kisaran 20 sampai 30 menit. Nah, dan ini hal-hal yang kemudian apalagi terutama ketika sahur banyak dalil-dalil yang menjelaskan betapa sangat dianjurkan, ya, sangat ditekankan. Jumhur ulama menyatakan hukum sahur, makan di waktu sahur ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan bahkan sebagian mereka berkomentar, ya, kalau kemudian tidak ada dalil yang bisa menganggap ini sebagai sesuatu yang sunnah, maka sesungguhnya banyaknya dalil lebih condong menyatakan sesuatu yang sangat ditekankan, wajib, bisa sampai kepada wajib, ya. Karena betapa banyak kemuliaannya, ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah, ya. Orang yang makan sahur itu maka dia akan berpotensi banyak mendapatkan keberkahan, dan di antara keberkahan itu adalah ampunan, salawat, ya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur, ya. Dan makna daripada salawat daripada Allah kepada hamba-hambanya tentunya bermakna maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan salawat para malaikatnya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bermakna yakni doa memohon keampunan, karena tugasnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala yakni ketika diutus dalam majelis-majelis manusia, ya, kepada manusia, maka mereka memang ada yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaminkan doa-doa,
Ya, dan itu makanya waktu-waktu yang dianjurkan untuk kita memperbanyak doa. Ya. Dan apa namanya? Para malaikat ini kemudian dia akan mengaminkan doa-doa kita dan memohonkan ampun kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga hal ini juga perlu kita perhatikan, dan para sahabat kemudian menjelaskan bagaimana Nabi SAW sahur dan juga kembali dilanjutkan dengan rangkaian mempersiapkan summa qama ila shalah, ya. Sehingga ini mungkin yang menjadi hikmah peringatan daripada Nabi SAW untuk kemudian kita memang jangan meremehkan daripada sunnah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan waktu makan sahur kita. Jadi makan sahur memang pada waktunya, pada waktu yang sebagaimana dijelaskan, pada waktu yang memang Nabi SAW dan para sahabatnya telah memberikan tuntunan kepada kita semua. Ya, qadrun khamsina ayah. Ya, dan ini hal-hal yang perlu kita biasakan, ya. Karena memang banyak dampaknya, banyak perkara-perkara. Makanya Nabi bilang, la tazalu ummati bi khair. Ya, maka sesungguhnya umatku ini masih berada pada kebaikannya. Ya, maka orang yang berpuasa, jikalau memang benar-benar ingin mendapatkan kebaikan Ramadan, maka hendaknya dia memperhatikan bagaimana aturan main ketika berbuka dan ketika makan sahur. Ya, karena itu menjadi asasnya. Seperti misalnya ketika Nabi SAW betul-betul, ya, menggambarkan, para sahabat menggambarkan sahurnya Nabi SAW itu waktunya hanya sebentar saja, kemudian mereka yakni mendirikan sholat fajar, maka tentunya di sini ada potensi penjagaan daripada asbab hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka dia berhak mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillahi subhanahu. Orang-orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka hidupnya pada hari itu di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil ini secara umum, ya, di seluruh walaupun di luar bulan Ramadan, ya. Maka keumuman daripada keutamaan ini apalagi di bulan Ramadan, ya. Maka jangan sampai dengan ketika dampaknya ketika seseorang yang dia makan sahur tidak waktu yang begitu dekat dengan sholat subuhnya, ya, maka pasti dia berpotensi misalnya habis makan dia sejenak tidur lagi, ya. Dan padahal dari segi ilmu kesehatan itu tidak baik orang, ya, makan baru dia sempat tidur, dan itu kita bisa rasakan bagaimana kalau kita tidur pagi, ya. Maka habis makan langsung tidur, maka ada sesuatu yang apa namanya? tidak nyaman, ya, pada proses yang terjadi dalam jasadia kita, dan itu sudah juga dijelaskan dalam ilmu kedokteran, ya. Sehingga hikmah ini memang kemudian banyak kebaikan-kebaikan yang akan terjaga ketika kita memang melakukannya, ya. Daripada perkara buka puasa dan makan sahur ini, ya, akan banyak hal-hal yang bisa menjaga kita dalam keistiqomahan dalam pada kebaikan, ya, secara jasmani dan rohani kita, ya. Maka orang yang melaksanakan sholat subuh tadi, dia menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala akan melayakan dia. Sehingga orang yang mendapatkan kelayakan daripada keutamaan ini, ya, maka dia tentunya akan mendapati dirinya di sepanjang hari selama bulan Ramadan bukan menjadi orang-orang yang kelihatannya malas, ya, atau memanfaatkan momen puasa untuk alasan-alasan mengurangi daripada porsi-porsi pekerjaannya, tanggung jawabnya di siang hari, ya. Maka ini perkara-perkara yang memang kemudian Nabi sudah mengingatkan potensi la tazalu ummati bi khair, ya. Jadi benar-benar umatku ini akan terjaga pada kebaikannya ketika mereka betul-betul secara mendasar ketika beribadah puasa ini, terutama, ya, mereka mengikuti aturan main dengan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan waktu sahur mereka. Dan berkenaan dengan sahur sendiri, ya, seseorang yang kemudian misalnya dalam waktu yang terdesak, ya, waktu yang sangat mepet, maka jangan sampai dia melepaskan daripada menyempatkan diri untuk memakan sesuatu ataupun meminum sesuatu, ya. Karena Nabi menyatakan tasahharu walau bi jur'ah, ya, walau bi jur'atin min ma. Makan sahurlah kalian, ya,
bersahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air, segelas air. Dan ini hal-hal yang kemudian juga tetap menjadi asbab, ya, menjadi asbab keberkahan, kemudahan kita pada ibadah-ibadah selanjutnya yang kita lakukan selama kita melaksanakan ibadah puasa. Sehingga rangkaian ini, estafet dari ibadah kita ini, ya, betul-betul tidak menjadi orang yang melaksanakan ketaatan, ya, mengutamakan sebagian ketaatan tapi kita meninggalkan ketaatan yang lainnya, ya, ataupun kita melakukan ibadah tetapi ternyata itu merusak daripada ataupun menodai daripada hal-hal yang menjadi urusan-urusan kita yang berkaitan dengan mencari nafkah wajib, hajat dan sebagainya. Ya, dan ini hal-hal yang kemudian secara hikmahnya hendaknya kita menangkapnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan penegasan ini, la tazalu ummati bi khair ma ajjalul iftar wa akharu as-suhur. Sesungguhnya umatku ini masih berada pada kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan waktu sahur mereka. Wallahu alam, mudah-mudahan apa yang sedikit kita coba membahasnya, ya, ini dapat lebih memberikan wawasan kepada kita, memberikan pencerahan kepada kita untuk lebih mengatur dan mengevaluasi lagi, ya, karena sesungguhnya ternyata, ya, buka dan sahur itu menjadi asas daripada asbab apakah kita menjadi orang-orang yang akan benar-benar terlayakkan daripada kebaikan-kebaikan selanjutnya, bukan hanya kebaikan yang kita sudah mencapainya dengan menahan lapar, haus, dahaga, ya, tetapi kemudian itu terjaga dengan adanya keistiqomahan menjaga kemuliaan Ramadan ini, ya. Jadi bukan sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang justru dia terancam daripada tidak mendapatkan kebaikan yang banyak, terutama yakni pada di 10 malam terakhir. Ini yang sangat ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fihi lailatun khairun min alfi syahr, faman hurima khairaha faqad hurim. Sesungguhnya pada bulan Ramadan ini ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Maka barang siapa yang terharamkan daripada kebaikan malam ini, maka sesungguhnya dia benar-benar telah terharamkan daripada banyaknya kebaikan, ya. Bahkan di antara para ulama menjelaskan bukan hanya terharamkan daripada banyaknya kebaikan, mungkin bisa jadi dia benar-benar terharamkan daripada kebaikan di luar bulan Ramadan, ya. Karena bulan puasa ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian ibadah seseorang, ya. Maka kita bisa lihat kok bisa hidup di akhir, Allah memberikan kesempatan dia berada pada malam-malam terbaik dunia, lalu dia tidak mendapatkan keutamaan daripada malam itu. Maka bisa kalau kita kembali melihat daripada sunnah menyegerakan berbuka dengan sebagaimana yang dituntut Nabi SAW dengan rangkaian mempersiapkan sholat maghribnya, isyaknya dan tarawihnya, maka bisa kita katakan orang yang selama di bulan Ramadan dia tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia tidak mendapatkan kebaikan daripada malam Lailatul Qadar, maka bisa jadi dia ketika berbuka puasa mungkin dia meninggalkan atau meremehkan sholat maghrib, apalagi sholat tarawih. Dia tidak menghidupkan daripada rangkaian-rangkaian ibadah selanjutnya yang seharusnya dia harus lebih kencangkan, ya. Maka waliyadzubillah ini akan mengancam dirinya benar-benar terharamkan daripada banyaknya kebaikan, ataupun benar-benar tidak akan mendapatkan kebaikan, ya, daripada kehidupannya, kesempatan hidupnya di luar bulan Ramadan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Wallahu alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudahi. Apa ada sesi tanya jawab? Saya persilakan. Naam. Naam. Ya. Naam, itu sudah. Ya. Ya. Nah. Baik.
Ya, dalam perkara-perkara ini tentunya kita dalam perkara ibadah itu ma la yudraku kullu la yudraku kullu, ya. Ketika kita memang terlalaikan daripada sebagian ibadah, ya, maka ketika kita memang masih ada kesempatan, ya tentunya kita tidak berputus asa daripada kesempatan keberkahan dan kebaikan yang lainnya, ya. Tetapi ini sebagai bahan timbangan evaluasi, ya. Apalagi misalnya ini sholat subuh secara berjamaah adalah sesuatu yang sangat menjadi asbab terbesar hidayah, ya. Artinya ketika apalagi bablas misal sholat subuhnya, ya, maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kemudian dia melanjutkan daripada ibadah-ibadah, ya, merencanakan ibadah dan ketaatan. Tetapi memang kemudian tentunya ada hal yang berbeda, ya, ada hal yang berbeda, tetapi kesempatan itu tetap masih ada, ya, kesempatan itu masih ada, tetapi mungkin dia agak lebih berat, ya, agak lebih berat. Biasanya orang, udah kadung gitu, ya, udah kadung, ya, kemudian akan memberikan pengaruh kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kuncinya tentunya ketika kita merasa adanya kelalaian terhadap satu ibadah, atau bahkan waliyadzubillah sampai meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini menjadi modal awalnya sehingga Allah memperbaiki segala urusan kita, atau dengan meningkatkan banyaknya kebaikan, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nah, ini juga menjadi terapi istilahnya, ya. Seseorang yang ketika dia pada satu ketaatan di bulan Ramadan ini, kalau misalnya tadi misalnya karena sahurnya masih jauh dari waktu subuh, akhirnya tidur kebablasan, maka dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sahur itu adalah sunnah, ya, salat itu adalah wajib, ya. Berarti ini ada kelalaian, ada kesalahan, ada hal-hal yang terjebak kepada meremehkan sebagian ibadah, padahal yang wajib itu lebih diutamakan daripada yang sunnah. Maka konsekuensi ini, ya, hal-hal yang terjebak pada kesalahan-kesalahan ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mengikutinya dengan tambahan kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita lakukan, sehingga mudah-mudahan ini dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita. Dan juga wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ya, dan juga kaitannya dalam bermuamalah, ya, dengan bersedekah mungkin, ya, dengan banyak melakukan kebaikan. Ini juga menjadi sebab, ya, apalagi di bulan Ramadan, ya, afdhalus sedekah, ya, sebaik-baik sedekah itu di bulan Ramadan, ya. Jadi istilahnya untuk memacu diri ini mendapatkan kebaikan-kebaikannya, misalnya karena ada kelalaian kita lakukan, kita berupaya jika ada kemampuan memberikan buka puasa, ya, sehingga ini menjadi tambahan kebaikan, bukti kita ingin mendapatkan keberkahan yang tersisa, ya. Karena pada perkara-perkara ini innallaha yaqbalu taubatal 'abd hatta lam yughargir, batas. Jadi kesempatan itu menjadi barometernya dalam ketaatan kepada Allah, ya. Maka evaluasi di awal sebelum kita melakukan ketaatan kepada Allah ini menjadi nasihatnya. Tapi ketika kita terjerumus kepada kelalaian pada sebagian yang tidak seharusnya, yang sebagaimana dituntun oleh Nabi SAW, ya, maka kita jangan berputus asa untuk meninggalkan yang masih tersisa, ya. Karena sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya, perbaikan hambanya selama nyawanya masih ada, belum sampai di kerongkongannya ataupun matahari terbit daripada arah barat. Wallahu a'lam. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Secara umum summa atimus siyama ilal lail, ya. Jadi dalam riwayat itu Nabi SAW memang menyegerakan berbuka itu pada waktu yang memang sudah awal malam, jadi matahari sudah tenggelam, ya. Bahkan di antara para sahabat ada yang berkomentar, tidak ditunggu lagi ya Rasulullah, ya, karena baru saja tenggelam, ya. Jadi memang waktunya betul-betul ketika sudah tenggelam itu sudah
berbuka. Dan kalau di zaman kita sekarang ini tentunya apalagi di zaman media sosial ini ya, sudah ada banyak hitungan-hitungan jam-jam ya, jadwal waktu berbuka, atau istilahnya kalau kita lebih dikenal jadwal imsakiyah itu ya. Ya. Maka waktu-waktu itu bisa dijadikan rujukan ya, ataupun sesekali kita bisa mengecek ya, masjid di sekitar kita ini muazzinnya ini betul-betul amanah atau tidak ya. Ini juga perlu dilakukan. Jangan sampai kita ya seperti ada yang kejadian ya, radio di mana itu yang di Malaysia itu ya, ternyata belum masuk waktu dia udah setel gitu ya. Ya, maka ini perkara-perkara ini perlu dipastikan ya. Jadi keamanahan itu. Tapi kalau dengan sekarang ini dengan merujuk jadwal jam, dan jam sekarang itu kan tidak seperti zaman dulu ya. Mungkin tahu-tahu jam di rumah kita baterainya sudah agak sewak, akhirnya terlambat 5 menit atau seperti apa. Tapi sekarang ini dengan handphone kita ini semuanya online. Jadi jam itu akuratnya terjaga. Maka itu bisa dijadikan rujukan ya. Jadi tidak mesti langsung mendengarkan azan ya baru kita berbuka, karena ada sebagian kadang muazin ya dia makan dulu. Ini juga menjadi nasihat ya, para muazin ini seharusnya dia bersegera mengambil banyaknya kebaikan. Jadi untuk azan tidak perlu dia makan dulu wadiknya sampai 3 biji minum gitu baru dia azan ya. Kasihan yang di rumah-rumah ini ya nunggu, apalagi jamaahnya mungkin ini kok belum azan ya. Tidak, cukup dia mencukupkan dengan segelas air putih, lalu dia kemudian mengumandangkan azan ya. Wallahu a'lam. Ya. Naam. Amin. Bagaimana caranya mengkali ya berapa persen? Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin, wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbitna ilayka ghayra maftin rabbil alamin. Allahumma man kana min hadhihi al-ummah ala ghairi al-haqq wa yadhunnu annahu ala al-haqq farudduhu ila al-haqq liyakuna min ahli al-haqq rabbil alamin. فرده إلى الحق ليكون من أهل الحق رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا فاغفر لنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.